dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita bisa bertemu lagi di dalam persekutuan untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini memang kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi saya percaya Roh Tuhan ada di tengah-tengah saudara juga pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Saudara-saudara, hari ini saya akan bawakan firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10, ya. Surat Efesus pasal 6 ayat 10 bunyinya demikian: akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya kuat di dalam Tuhan. Memang belakangan ini saudara-saudara kita bisa mengalami kekhawatiran, bisa mengalami kelemahan iman karena problem dan masalah yang melanda seluruh dunia. Tapi ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Orang kuat itu menggambarkan orang yang sehat. Saudara-saudara, orang kuat itu tidak mudah sakit. Orang kuat itu tidak mudah terkena goncangan-goncangan, saudara-saudara, ya. Dan orang bisa menjadi kuat, orang bisa menjadi sehat karena dia memelihara kesehatan, ya. Makan yang teratur, istirahat yang teratur, dan beraktivitas yang teratur, yang cukup, maka dia akan tubuhnya akan tetap sehat, akan tetap kuat. Kalau orang digambarkan dengan banyak makan, banyak olahraga, banyak aktivitas yang baik, banyak istirahat, maka orang itu akan sehat, akan kuat, saudara. Dan saya katakan tadi, orang kuat itu tidak mudah sakit, tidak gampang terserang oleh penyakit. Yang kedua, saudara-saudara, orang kuat itu menggambarkan apa, saudara? Di sini ada ayat 11 katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Orang kuat itu dapat bertahan menghadapi tipu muslihat iblis, ya. Saudara-saudara, ini berarti harus mengenal kebenaran, ya. Iblis bekerja dengan tipu muslihat, ya. Dia memakai pikiran, dia memakai akal untuk menipu orang, menipu anak-anak Tuhan. Nah, sebab itu kita, ya, saudara-saudara, disuruh kuat di dalam Tuhan, artinya supaya kita juga mengenal kebenaran. Kalau kita punya pengetahuan yang baik, punya pengenalan yang baik akan firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah ditipu oleh si iblis. Itu artinya kuat di dalam Tuhan, dapat bertahan, tidak mudah ditipu, ya, saudara-saudara. Contohnya siapa? Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita baca Matius 4 ayat 8-10, di sana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Dia dibawa naik ke atas gunung yang tinggi, lalu iblis memperlihatkan seluruh dunia ini. Dia katakan, semuanya ini, seluruh dunia, kerajaan dunia itu akan aku berikan kepada kamu, asal kamu menyembah aku. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya. Pencobaan pertama, dia disuruh membuat roti, menjadikan batu itu menjadi roti, ya, karena Yesus sedang lapar, baru selesai puasa 40 hari 40 malam. Nah, tapi iblis bisa dikalahkan oleh Yesus yang memakai firman. Lalu yang kedua, Yesus dibawa ke atas hubungan bait Allah, dan iblis katakan, kalau engkau jatuhkan untuk dirimu ke tanah, engkau tidak akan terantuk karena malaikat Tuhan akan datang untuk menatang engkau. Tapi ini pencobaan bisa dilewati juga, Yesus menang. Dan yang ketiga, Yesus dibawa ke atas gunung yang tinggi, dan dia diperlihatkan seluruh dunia ini, keadaan, kekayaan, kemewahan, ya, kerajaan dunia. Dan iblis katakan, asal aku akan berikan, asal kamu sembah aku. Tapi Yesus berkata, hei iblis, enyahlah engkau daripadaku, karena hanya Allah sajalah yang harus disembah. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak bisa dikalahkan oleh iblis pada waktu dia dicobai, ya. Dan ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Iblis itu seringkali menipu, membohongi kita manusia, saudara. Sebab itu saudara dan saya pun harus mengenal kebenaran supaya kita bisa bertahan menghadapi tipu muslihat iblis. Nah, saudara, untuk menjadi kuat itu tidak terjadi dengan sendirinya, ya, tapi ada upaya yang harus dilakukan. Ya, saudara-saudara, apakah itu? Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan bisa menjadi kuat. Kalau kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita akan mudah dikalahkan oleh si iblis.
Contohnya ada dua saya ambil. Yang pertama adalah Ayub. Kita tahu semua Ayub dicobai begitu hebat, begitu berat. Tetapi Ayub bisa melewati pencobaan itu, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada saat Ayub dicobai, Ayub tidak lupa kepada Tuhan. Ayub dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Ayub tidak bersalah dalam perkataannya itu. Terus sampai hari lepas hari, ya saudara-saudara, Ayub dicobai, dan sampai akhirnya Ayub mengalami kemenangan. Pada saat ujian itu selesai, Tuhan mengembalikan kekayaan Ayub 2 kali lipat. Tuhan mengembalikan lagi anak-anaknya. Ya saudara-saudara, yang tadinya mati semua, Tuhan berikan kembali anak-anak kepada Ayub. Nah, firman Tuhan katakan anak-anak Ayub menjadi anak-anak yang anak-anak yang dipuji di daerah situ, ya. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Itu Ayub dicobai dan dia tinggal di dalam Tuhan sehingga menang. Tapi ada satu lagi tokoh Alkitab yang namanya Simson. Dia kuat, jelas-jelas Simson itu kuat. Ya, gerbang pintu gerbang aja bisa diangkat dengan kedua bahunya. Nah, rantai diputuskan, semua dikalahkan oleh Simson. Tetapi Simson, saudara-saudara, tidak tinggal di dalam Tuhan. Pada saat Simson ada dalam Tuhan, maka dia kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tetapi manakala Simson tidak tinggal dalam Tuhan, manakala Simson memakai pikiran perasaannya dia, maka dia bisa dikalahkan oleh Delilah, oleh orang Filistin. Ya saudara-saudara, nah tadi firman Tuhan katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan. Supaya kita bisa kuat dalam Tuhan, kita harus tinggal dalam Tuhan. Dan yang kedua, ayat 11 barusan saya bacakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya saudara-saudara, perlengkapan senjata itu ada gunanya untuk apa? Untuk bertahan dan untuk menyerang. Ada saatnya kita diserang sama iblis, nah kita harus bertahan. Tapi ada saatnya kita harus menyerang iblis, saudara. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau saudara dan saya memakai perlengkapan senjata Allah. Apakah itu? Di sana ditulis dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Ya saudara-saudara, gimana perlengkapan senjata Allah yang kita perlukan? Di situ dikatakan kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. Saudara, kalau orang pakai ikat pinggang, itu tujuannya supaya tidak kedodoran. Ya, seseorang baik wanita baik pria, kalau dia memakai baju, pakai celana panjang yang besar, lebih besar dari ukuran badan dia, kalau dia tidak pakai ikat pinggang, dia akan kedodoran. Dan kalau kedodoran, maka jalannya jadi terganggu. Apalagi kalau disuruh berlari, sangat terganggu. Sebab itu perlu ikat pinggang, dikencangkan sehingga jadi lebih enak saudara-saudara untuk beraktivitas lebih leluasa. Nah, ikat pinggang kebenaran ini menggambarkan yaitu seperti yang Yesus lakukan dalam Yohanes 13 ayat 4, 5, dan 14. Yesus dia membasuh kaki murid-murid. Sebelum membasuh kaki murid-murid, Yesus berdiri lalu dia mengambil kain dan mengikat pinggangnya dengan kain itu. Jadi artinya apa? Itu kesiapan untuk melayani. Saudara, Tuhan menghendaki kita punya perlengkapan senjata rohani, yaitu kesiapan untuk melayani Tuhan, melayani sesama. Jadi itu artinya kita harus punya hati seperti hamba, siap untuk disuruh kapan saja, dalam kondisi apapun seorang hamba harus selalu siap. Saudara, itu ikat pinggang kebenaran, ya. Melayani harus di dalam kebenaran, ya. Saudara-saudara, jangan di dalam kesalahan, dalam ketidakbenaran. Kebenaran itu hanya firman Tuhan. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, kita harus persiapkan hati kita dengan firman Tuhan, saudara, supaya apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah ini baju besi, saudara-saudara. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menahan serangan musuh. Kalau musuh memakai tombak, musuh memakai pedang, ya zaman dulu perangnya itu tidak pakai senjata api, saudara-saudara, zaman Israel waktu itu.
Dia pakai tumbak, pakai pedang, pakai mungkin batu. Nah, saudara, kita perlu memakai baju zirah, ya, baju zirah, baju besi, ya, baju zirah itu untuk menahan serangan musuh. Dan musuh di sini yaitu iblis, roh-roh yang jahat di udara. Ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-12, di situ dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, ini saudara-saudara, ya, baju sirah keadilan itu kalau menurut ayat 1 Petrus 2 ayat 12 ini adalah untuk mematahkan fitnah. Kalau ada orang yang memfitnah kita, bagaimana caranya untuk mengatakan fitnah itu tidak benar? Yaitu harus pakai keadilan. Saudara dan saya harus hidup di dalam keadilan, kebijaksanaan, ya, sehingga orang lain melihat bahwa itu fitnah gak betul, karena hidup kita baik, hidup kita dalam kebenaran, bijaksana. Jadi orang yang memfitnah kita bisa dikalahkan tuh fitnahnya oleh karena kehidupan kita yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Di sini dikatakan ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini artinya beban untuk jiwa-jiwa. Saudara dan saya harus memperlengkapi hidup kita dengan hati yang terbeban untuk jiwa-jiwa. Di dalam Yesaya pasal 8 ayat 6, Yesaya melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Lalu Yesaya melihat dirinya begitu kotor, berdosa mulutnya. Saudara-saudara, lalu Yesaya berkata, celaka aku. Ya, saudara, lalu itu serafim mengambil bara api dengan penjepit, lalu dia disentuhkan ke lidah Yesaya, dan kata firman Tuhan, malaikat itu berkata, ini kalau tersentuh kepada lidahmu, maka kesalahanmu akan diampuni. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, lalu Yesaya mendengar suara Tuhan, siapakah yang akan aku utus? Nah, kalau kita sudah disucikan oleh Tuhan, maka Tuhan ingin bertanya kepada kita, siapa yang mau jadi utusanku? Lalu Yesaya berkata dalam ayat yang ke-6, Yesaya 8 ayat 6, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Ini kesiapan untuk melayani jiwa-jiwa, beban untuk melayani jiwa-jiwa. Dan ini perlu kita minta supaya Tuhan taruh beban di hati kita untuk melayani jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, untuk melayani jiwa-jiwa yang sedang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Di dalam ayat yang lain dalam Perjanjian Baru ada ayat mengatakan orang yang kuat hendaklah dia menanggung beban orang yang lemah. Nah, saudara, Tuhan menghendaki supaya kita menjadi anak Tuhan yang tidak masa bodoh dengan lingkungan, dengan keadaan orang-orang lain. Kalau kita kuat, Tuhan ingin kita jadi berkat, menanggung beban yang lemah, baik lemah badannya, baik lemah kesehatannya, baik lemah ekonominya, baik lemah kepintarannya, dan seterusnya. Itu kehendak Tuhan supaya kita punya hati yang siap dan terbeban untuk jiwa-jiwa. Itu kasut kerelaan memberitakan Injil, ya. Yang selanjutnya disitu dikatakan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat yang ke-16, pergunakan perisai iman. Perisai ini gunanya untuk apa? Kalau tadi baju zirah untuk menahan serangan musuh, perisai juga memang sifatnya sama untuk menahan serangan musuh. Tapi di sini lebih diperjelas, menahan, memadamkan anak panah berapi dari si jahat. Iblis itu suka melontarkan anak panah berapi, saudara-saudara, dan ini kalau tidak ditahan dengan perisai, ya saudara-saudara, itu akan tembus ke dalam hati kita, ke dalam tubuh dan ke dalam hati kita. Nah, anak panah berapi itu, saudara-saudara, yang bikin panas hati, panas pikiran, membuat kita jadi gelisah, jadi khawatir, dan seterusnya. Nah, itu perlu ditahan dengan iman. Saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan ini anak panah berapi daripada si jahat. Sehingga akhirnya hati kita tidak panas, tetapi tetap teduh, tetap tenang. Puji nama Tuhan. Dan seterusnya, saudara, di dalam ayat yang ke-17 katakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Kalau tadi perisai, kalau tadi perlengkapan senjata perang ini untuk bertahan,
menahan serangan musuh. Nah, sekarang ada alat senjata perang untuk melumpuhkan lawan, yaitu apa? Pedang roh. Pedang roh itu untuk menusuk, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Itu lawan kita. Kita perlu memiliki firman Tuhan, ya saudara-saudara, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Seperti yang tadi contoh saya katakan, Tuhan Yesus, dia mengalahkan iblis dengan firman Tuhan. Iblis datang kepada Yesus memakai firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan juga. Yesus berkata, ada tertulis, ada tertulis. Jadi saudara dan saya harus punya firman Tuhan dalam hidup kita. Kita harus selalu ingat bahwa firman Tuhan ada tertulis di dalam Alkitab kita ini, sehingga kita bisa mengalahkan itu iblis dengan iman kita, iman kepada firman Allah. Kata Roma 10 ayat 17, bisa dikatakan iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi penting sekali saudara dan saya mendengar atau membaca firman Tuhan, supaya timbul iman, dan dengan iman ini kita bisa menghancurkan pekerjaan iblis. Dan yang terakhir saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ini senjata yang terakhir, yaitu doa. UUD, ujung-ujungnya doa, saudara-saudara. Dalam segala perkara, ujung-ujungnya harus doa. Saudara melakukan aktivitas pekerjaan, ya saudara-saudara mencari nafkah, saudara melakukan aktivitas melayani Tuhan, beribadat kepada Tuhan, ujungnya diakhiri dengan doa. Kenapa harus dengan doa? Sebab dengan berdoa kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan untuk melakukan perintah Bapa di sorga. Kekuatan untuk melakukan firman yang kita sudah dengarkan. Dalam Mazmur 42 ayat 9 dikatakan, pada malam hari ada doa kepada Allah yang menghidupkanku. Ya, terjemahan baru mengatakan doa kepada Allah kehidupanku. Tapi terjemahan lain, terjemahan lama mengatakan doa kepada Allah yang menghidupkanku. Jadi doa itu menghidupkan, saudara-saudara. Kenapa? Karena pada saat kita berdoa, kita bersekutu, kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan yang adalah kehidupan akan memberikan kehidupan kepada kita, menghidupkan iman kita, menghidupkan kasih, menghidupkan damai sejahtera, dan menghidupkan kuasa daripada Allah, sehingga kita bisa menang di dalam menghadapi segala macam problem, masalah, pencobaan, dan terutama juga untuk mengalahkan si iblis itu. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya, bahwa dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan. Nah, saudara-saudara, kita harus berdoa. Untuk mengusir setan itu harus berdoa. Ya, waktu saudara dan saya berdoa, kita diberikan kuasa oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus untuk mengusir setan, sehingga kita bisa mengalami kemenangan. Puji nama Tuhan. Inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat saudara-saudara. Kiranya boleh menjadi berkat, menguatkan iman kita, dan yang terutama mengingatkan kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap tinggal di dalam Tuhan dan memakai perlengkapan senjata Allah, sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi problem masalah dalam kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Kita akan naikkan satu pujian dengan judul kekuatan di hidupku. Kita dapatkan dari Tuhan, seperti firman Tuhan tadi, ya. Mari. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa
kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami boleh tetap ada tinggal di dalam Tuhan, dan berikan kepada kami kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kami dapat bertahan di tengah menghadapi tipu muslihat iblis, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, kuatkan iman mereka, lindungi mereka, kuatkan mereka, dan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, kehadiran kuasa kami kembalikan kepada Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Pada akhirnya saudara-saudara, terimalah segala berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih sayang dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji